dan infakkan, sedekahkanlah sebahagian rezeki yang sudah kami berikan kepada kamu itu, kata Allah, sebelum kamu mati. Sedekahkan. Karena nanti kalau sudah mati, kamu tengok kiri kanan, muka belakang, tak ada pahala sedekah, tak ada benteng dalam hidupmu. Timbullah penyesalan di situ. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kamu akan berkata, kenapa cepat kali ya Allah? Sebentar kali kau hidupkan aku, cepat kau matikan aku. Ingin dia dikembalikan ke dunia ini. Tolong pulangkan aku sebentar ke dunia Allah. Untuk apa? Yang dia minta fa'as-saddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Hadirin wal hadirat jamaah rahmatullah, kajian kita pada siang ini lanjutan kaji yang minggu lalu tentang 3 macam amalan paling utama di bulan Ramadan. Kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua, meningkatkan ibadah sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian yang kedua kemarin, berinteraksi, banyak membaca Al-Quran. Maka sekarang kita lanjut yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Ini suatu amalan yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anhu katakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan hidupnya. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Begitu hebat meningkat dermawan Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sedekah Rasulullah di bulan Ramadan itu seperti angin yang mengalir. Apa maksudnya? Angin itu benda yang sangat halus. Dia akan masuk menyelusup ke lubang-lubang yang kecil sekali. Ini lubang-lubang pintu kecil ini. Kalau itu tembus masuk angin itu. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, tidak semua orang-orang Arab itu kaya raya. Tak semua kaya raya. Masih ada perbudakan pada waktu itu. Banyak yang miskin, bahkan yang fakir pun ada. Mereka hidup di balik-balik bukit, tinggal di bawah terowongan. Mereka gali terowongan, tinggal di situ dengan anak-anak mereka. Kalau malam banyak anak-anaknya menangis kelaparan, tak ada makanan yang bisa diberikan orang tua kepadanya. Begitulah kehidupan zaman dulu. Dan tidak banyak orang yang tahu keberadaan mereka di situ. Tapi hebatnya, Rasulullah sampai sedekahnya ke tempat-tempat yang tidak diketahui orang tersebut. Menyelusup, masuk sedekah Rasulullah SAW. Begitu hebatnya beliau. Jadi bukan hanya yang nampak, yang dekat, sekitar dia, tidak. Jamaah rahimahullah. Maka Rasulullah itu sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk berupaya meningkatkan ibadah sedekah ini di bulan Ramadan. Yang kita kaji hari ini sedekah sunnah aja, bukan sedekah wajib. Nah, jamaah rahimahullah, apa hebatnya bersedekah ini sehingga Rasulullah sangat menggemarinya dan menganjurkannya kepada umat beliau. Banyak sekali kehebatan sedekah ini. Nanti ketika manusia sudah mati, dicabut Allah nyawa, dikubur, itu amalannya akan dibawanya dalam dirinya. Ya. Ada yang mengatakan macam dikalungkan di lehernya. Itu terdapat pada ayat surah Al-Isra ayat ke-14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, kata Allah. Setiap manusia itu nanti mati, masuk kubur, catatan buku amal baiknya dikalungkan di leher. Nanti ketika di akhirat dibuka, diperintahkan baca, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Baca catatan amalmu, itu sudah kiamat nanti.
buka satu persatu, tengok nilainya. Begitu kamu baca, cukuplah itu kamu tahu di mana tempatmu setelah hisab itu. Sebetulnya sudah tahu kita, begitu kita baca catatan kitab amal kebaikan, keburukan kita, udah tahu kita, Masya Allah aku tempatku di sini, udah begitu nih. Nah, jamaah rahmatullah, jadi ketika dikubur, itu pahala sedekah akan menjadi benteng terhadap orang-orang yang dikubur tersebut. Makanya jamaah rahmatullah, ada orang yang hidupnya pelitnya luar biasa, naudzubillah, ketika hidup di bumi ini. Dia lihat sebelahnya, luar biasa benteng yang banyak. Ternyata salah satu di antaranya itu adalah pahala sedekah. Dia lihat di keliling dirinya, tak ada benteng. Timbullah rasa takut, penyesalan yang sangat dahsyat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, ketika masih hidup kita keluarkan sebahagian harta yang diberikan Allah ini, kita sedekahkan kepada orang-orang. Sedekah ini tidak mesti kepada fakir miskin. Orang kaya boleh disedekahi, boleh. Ya, tapi yang paling utama fakir miskin. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 juz 28, Allah telah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, kata Allah. Dan infakkan, sedekahkanlah sebahagian rezeki yang sudah kami berikan kepada kamu itu, kata Allah, sebelum kamu mati. Sedekahkan, karena nanti kalau sudah mati kamu tengok kiri kanan, muka belakang, tak ada pahala sedekah, tak ada benteng dalam hidupmu. Timbullah penyesalan di situ. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kamu akan berkata, kenapa cepat kali ya Allah, sebentar kali kau hidupkan aku, cepat kau matikan aku. Ingin dia dikembalikan ke dunia ini, tolong pulangkan aku sebentar ke dunia Allah. Untuk apa? Yang dia minta, fa'asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Itu yang dia minta. Bukan dia minta supaya aku bisa sholat, supaya aku bisa haji, bukan. Supaya aku bisa bersedekah. Itulah permintaan dia kepada Allah. Betapa dahsyatnya kalau begitu sedekahnya. Wa akum minas shalihin, katanya, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi itu kan hanya harapan itu. Itu ungkapan orang yang bakhil, yang pelit hidupnya. Saking pelitnya dia, orang pelit pun tak suka nengok dia. Begitulah dahsyatnya. Nah, jadi makanya Rasulullah sayang betul kepada kita umatnya. Bagilah rezeki yang sudah diberikan Allah ini, berikan kepada orang-orang. Itu pasti besar sekali manfaatnya. Seperti apa hebatnya pahala sedekah ini? Satu-satunya ayat Al-Quran yang 30 juz itu, jumlah pahala ibadah terbesar yang disebutkan Allah. Jumlah pahala terbesar dari ibadah seseorang yang disebutkan Allah jumlahnya adalah pahala sedekah. Sholat itu luar biasa besarnya pahalanya, tapi Allah tidak pernah sebutkan dalam ayat-ayatnya berapa pahala sholat. Tidak pernah. Tapi sedekah memang disebutkan Allah, dan itu pahala terbesar yang disebutkan Allah jumlahnya dalam Al-Quran. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 261 juz 3. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan sebahagian dari hartanya, bersedekah dia, itu diibaratkan Allah seperti orang yang menanam satu butir biji
ditanam nih di tanah, tumbuh 7 tangkai tumbuhnya. Setiap tangkai isinya 100 butir. Modal 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai berisi 100, berarti berbuah sebanyak 700. Modal 1, buah 700. Begitulah diibaratkan Allah dengan sedekah itu. Artinya, kalau ada orang bersedekah dengan 1 hartanya, Allah akan bayar itu paling kecil 700 kali lipat. Begitu dahsyat, 700 kali lipat.